Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah rahimakumullahu jami'an. Di antara keutamaan yang juga ada di bulan Ramadan adalah promo mustajabnya doa. Meskipun sebenarnya berdoa itu kapan saja, di mana saja, memang sama-sama didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kekhususan doa-doa yang terucap di bulan Ramadan. Karenanya ayat tentang doa ini Allah sisipkan di tengah-tengah ayat tentang puasa. Al-Baqarah ayat 183 itu membahas tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ayat 184 juga membahas masih seputar puasa. Ayyamam ma'dudat. Kemudian 185 juga Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, masih membahas tentang Ramadan. Tapi 186 tiba-tiba Allah munculkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ayat doa. Padahal ayat 187 setelahnya juga membahas ayat tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kenapa enggak Allah tuntaskan dulu 4 ayat puasa, kemudian bahaslah masalah doa? Tapi 3 ayat bahas dulu puasa, kemudian masuk ayat doa, sambung lagi ayat puasa. Allah ingin menunjukkan bahwa berdoa di bulan Ramadan, berdoa ketika berpuasa sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu seiring dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia hendak berbuka puasa, ada doa yang tidak akan tertolak. Keunikan kedua jamaah, yas'alunaka di Al-Quran itu terulang 6 kali. Tapi semua jawabannya pakai pelantara kul. Contohnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Kul, katakanlah, fihima ismun kabir. Pada keduanya ada dosa yang besar. Pakai pelantara kul, katakan Muhammad, kata Allah. Kemudian ayat lainnya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanyamu tentang haid. Kata Allah, kul, katakan Muhammad, huwa adza. Pakai kul, katakanlah Muhammad. Yang lainnya juga contohnya, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Kata Allah, kul, katakanlah Muhammad, kul islahun lahum khair. Jadi 6 ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, semua jawabannya kul, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Tapi ayat tentang doa, Allah tidak menggunakan pelantara. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah enggak bilang kul, katakan, tidak. Tapi Allah langsung yang menjawab, inni qarib, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i
idza da'an. Aku akan mengabulkan, akan mengijabah doa hamba-hambaku jika dia meminta kepadaku. Ini juga unik. Biasanya kalimatnya apabila meminta, aku akan mengabulkan. Ini dibalik. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan permintaan hamba-hambaku idza da'ani, apabila dia meminta kepadaku. Kenapa dibalik? Kenapa Allah mengatakan akan mengabulkan apabila meminta, bukan apabila meminta aku akan mengabulkan? Ini menunjukkan dahsyatnya doa. Bahkan Allah akan mengabulkan setiap hajat yang bahkan yang belum diminta oleh hamba-hambanya. Kemudian jemaah, keunikan lainnya Allah gunakan kalimat idza. Wa idza sa'alaka, apabila hamba meminta, hamba bertanya, kenapa enggak kenapa enggak pakai kalimat jika, tapi Allah kalimat idza da'ani, apabila berdoa. Tidak in da'ani, jika berdoa. Sebab jika itu andai-andai. Maka kalau kalimatnya jika berdoa, berarti jika itu doanya kadang-kadang. Maka Allah gunakan kalimat idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Artinya ini menganjurkan bahwa doa itu jangan kadang-kadang, tapi harus sering. Doalah sebanyak-banyaknya. Sebab minta kepada Allah itu beda dengan minta kepada hamba. Kalau minta kepada manusia makin sering makin jengkel, makin marah itu orang. Tapi minta kepada Allah makin sering makin suka lah Allah. Makin cinta Allah kepada hamba-hamba yang banyak meminta, bermunajat dan menggantungkan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah, di Quran itu ternyata ada kalimat ibadi pakai ya, ibadi, ada kalimat ibadi tanpa ya. Nah, dalam membahas doa Allah menggunakan ya. Wa idza sa'alaka ibadi, hurufnya lebih banyak dibanding ibadi. Kalau ibadi ain, ba, alif, dal. Ibadi 4. Tapi kalau ibadi ain, ba, alif, dal, ya. Kenapa menggunakan kalimat ibadi yang ada ya-nya, tidak ibadi? Padahal ibadi di Quran ada, ibadi juga ada. Jumlah huruf yang lebih banyak, Allah ingin menggambarkan bahwa doa ini berlaku untuk semua. Sehingga tidak ada khususan, oh doa ini khusus yang soleh saja, yang ahli masjid. Tidak. Untuk semua hamba-hamba Allah, silahkan meminta kepada Allah. Terbuka lebar untuk semuanya. Allah tidak memilih-milih hamba. Siapapun yang meminta, maka terbukalah pintu Allah untuk semua. Tidak terkecuali untuk 1-2 orang. Maka Allah gunakan kalimat yang lebih banyak hurufnya. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar memaksimalkan waktu dengan banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan hajat kita qabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.